Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadit Movie Time. Dan kali ini tepat di tanggal 30 Maret 2025 kita menyambut Hari Film Nasional, yang dimana hari ini ditetapkan 30 Maret sebagai Hari Film Nasional. Dan hari ini juga sehari menjelang Lebaran ya, alias gua buat pas di malam takbiran. Mantap sekali. Dan ada satu hari raya lagi yang khusus orang Bali ya, Nyepi. Selamat buat yang merayakan Nyepi juga ya. Oke, jadi ada tiga perayaan besar Nyepi. Besok hari Lebaran untuk seluruh umat Muslim, dan juga sekarang adalah Hari Film Nasional. Dan bertepatan dengan Hari Film Nasional, gue akan mengucapkan kepada seluruh sineas film nasional, film Indonesia yang tentu saja berjuang untuk menggarap film-film besar, film-film berkualitas untuk menunjukkan kelasnya sebagai sineas yang tentu saja layak diperhitungkan di dunia industri perfilman. Dan tentu saja untuk beberapa sineas yang beruntung mendapatkan jumlah penonton yang cukup besar, seperti film-film seperti MD yang kemarin sudah tembus KKN, lalu ada juga dari Imaginary untuk film agak lain, dan semua film yang terlibat untuk beberapa film karya lokal Indonesia yang tembus jutaan penonton seperti Warkop DKI Reborn dan lain-lainnya. Wah, gue seneng sih karena jumlah penonton Indonesia tahun kemarin itu 2024 totalnya sangat besar sekali dan bisa mencapai rekor tertingginya dalam puncak jumlah penonton film Indonesia terlaris sepanjang masanya ya, dari keseluruhan filmnya. Wah, luar biasa. Jadi artinya tahun kemarin tuh 2024 tuh merata ya, semua rata-rata mendapatkan 1 juta penonton. Dan gue juga sudah buat untuk data penonton film Indonesia apa saja yang tembus 1 juta. Cek aja, bisa dicari-cari di YouTube ini ya. Oke, untuk kali ini gue hanya ingin mengucapkan selamat Hari Film Nasional untuk seluruh sineas-sineas pembuat film Indonesia, dari yang penulisnya, kameramen, segala yang editor yang di balik layar, scoring yang bikin musik-musik, lalu ada juga aktor, pemeran-pemeran yang di depan layar, dan semua yang berusaha menghidupi keluarganya melalui perfilman. Dan itu sangat-sangat luar biasa ya, karena film-film kita juga sudah mencapai go internasional dan sudah bisa dibilang cukup terkenal lah ya film-film Indonesia. Dari seluruh film, gue suka karyanya Joko Anwar. Jadi ada beberapa film Joko Anwar juga yang tembus ya. Oke, gue akan sedikit mengupdate film apa aja yang akan tayang besok nih, bertepatan di hari Lebaran. Ada film, kemarin udah gue buat ya daftar film Lebarannya ya. Jadi untuk review lengkap atau obrolan-obrolan tentang film Lebaran, tonton aja di daftar film Lebaran yang ada di channel ini. Jadi ada 5 film yang menurut gue oke punya, yang bisa kalian tonton di besok hari setelah silaturahmi bersama keluarga. Cocok tuh ditonton sore hari, atau mungkin kalau belum sempat di hari yang pertama bisa di hari kedua. Kayak ini full hari Lebaran ini benar-benar dikonsentrasikan untuk film Indonesia atau film lokal yang tayang di bioskop. Selebihnya nggak ada film lain, hanya film yang sudah tayang duluan seperti Neja, film film animasi Cina terlaris sepanjang masa juga, dan sudah mencapai box office terlaris sepanjang masa juga ya, box office internasional. Luar biasa. Semoga ya karya-karya kita juga bisa nembus box office dan bisa mendapatkan jumlah penonton yang banyak seperti film Cina itu ya, Neja 2. Ada film Norma untuk film perselingkuhan, kayaknya berpotensi mendapatkan jumlah penonton yang cukup banyak sih menurut gua, karena dilihat dari film Ipara Dalam Maut juga udah sukses. Kali ini film Norma, apalagi ada kasusnya yang waktu itu sempat viral tentang anak mantu dan mertuanya yang berselingkuh. Wah, luar biasa, lebih dari Ipar ini kalau menurut gua. Dan berikutnya ada film Kodrat 2, dan ini menurut gue adalah salah satu film utama yang gua tonton, dan pilihan utamanya gue kayaknya Kodrat 2 deh. Itu horor yang menurut gue keren banget, visualnya Charles Gojali, wah itu bada best banget, epic moment lah pokoknya kalau si Ustadz Kodrat ini sedang meruqyah orang. Dan visualnya wah keren banget. Pino tentu saja aktor favorit gue. Selanjutnya
Pabrik Gula yang mungkin akan paling banyak dari jumlah penontonnya, tapi bisa juga bersaing loh. Kayak kemarin KKN juga bersaing banget tuh berdua ya sama film Siksa Kubur ya kemarin, filmnya Joko Anwar, dan dua-duanya mendapatkan jumlah penonton yang imbang lah ya, bisa dikatakan 4 juta bagi rata lah. Jadi total 8 juta. Itu luar biasa sekali sih lebaran kemarin. Kali ini ada 5. Jadi apakah dibagi 5 apa gimana, kita lihat aja nanti. Ada film animasi yang menurut gue cukup oke juga, yang layak tonton dan kualitasnya juga bagus sih. Yaitu adalah Jumbo di Cinema ya kali ini ya. Gokil. Menurut gue ini film animasi bisa dikatakan kualitasnya paling tinggi, paling besar, paling niat untuk ditonton di bioskop. Menurut gue ini paling worth it lah untuk ditonton. Karya Rian Andriandi juga ya yang menyutradarai film ini. Mudah-mudahan ini film menjadi tonggak animasi film Indonesia juga ya, seperti Neja yang bisa populer di Indonesia dan bisa populer juga di luar negeri. Ya kita lihat saja nih perkembangan film Jumbo ya. Menurut gue ini kalau film superhero belum dapat, mungkin film animasi bisa naik lah ya. Gue sih berharap film superhero juga naik lagi ya, karena akan ada Gundala 2 juga yang menurutku potensinya besar lah. Ada Si Buta Dagu Hantu, itu layak lah untuk diangkat terus. Kita harus support lah film-film Indonesia di bioskop. Dan terakhir ada Komang film drama percintaan yang nyepil nih. Kalau menurut gue nih, kalau dari 5 film ini Komang paling terakhir sih menurut gue ya. Ini prediksi gue aja dari jumlah penonton yang bakal mendapatkan pencapaian tertingginya, kayaknya ada di Pabrik Gula nih kayaknya potensinya tetap gede ya, karena pasarnya MD itu luar biasa sekali, dan sepertinya banyak yang nunggu film-film MD sih. Salah satunya sih kayaknya sih Janur Ireng oke juga sih kalau menurut gue menantikan film itu, ternyata yang tayang Pabrik Gula ya. Kita nantikan aja lah ya film Janur Ireng Simple Man-nya nanti ya. Untuk sementara Pabrik Gula bisa kalian saksikan, tapi gue lebih tertarik film Kodrat. Kayaknya Pabrik Gula posisi 1 dan Kodrat posisi 2 dan saling bersaing nih kayaknya dari jumlah penonton. Dari dua ini yang paling terlihat jelas potensi jumlah penonton terbanyaknya. Sisanya mungkin bisa didapatkan oleh Jumbo. Mudah-mudahan ya posisi 3 Jumbo, dan mungkin Norma juga potensinya bisa nyalip Jumbo sih. Bisa Jumbo tuh antara 3 dan 4. Sementara Norma tuh 3 kayaknya sih 3, karena dari tema perselingkuhan tuh masih hangat-hangatnya. Tapi ya kita nggak tahu nih bakal seperti apa nanti klasemen daftar film lebaran nanti ya. Gue juga akan update lagi nanti ya. Seru sih kalau dilihat dari persaingan jumlah penonton film Indonesia sekarang. Sudah sangat di luar ekspektasi juga ya, beberapa film bisa tembus jutaan dan bahkan lebih dari jutaan seperti Agak Lain. 9 juta itu di luar perkiraan sebenarnya sih. Mungkin kalau dapat 2 juta sih potensinya ada sih Agak Lain, tapi tiba-tiba 9 juta kan nggak ada yang juga. Oke, kita nantikan kedepannya, mudah-mudahan film Indonesia makin, bukan cuman hanya jumlah penonton yang naik, kualitasnya juga makin meningkat dan makin bagus gitu ya. Dan ada harapan juga dari Iko Uwais yang sekarang ibaratnya dia pensiun dari keaktoran Hollywood untuk membawa perfilman Indonesia jauh lebih baik lagi. Jadi dia kayak di balik layarnya nih, bikin film-film Indonesia. Jadi dia yang akan mengembangkan film Indonesia untuk keluar, bukan dianya yang terus eksis di luar ya. Dia mencoba menahan egonya untuk berkarir di Indonesia, mengembangkan film Indonesia, lalu film-filmnya bisa sukses di luar, dan nanti aktor-aktor lain bisa menjadi penerus dia di luar. Nah, itu salah satu niat baik sih dari Iko Uwais. Kita dukung lah. Masih ada Joe Taslim juga sih yang untuk di luar masih potensinya masih oke. Dia Mortal Kombat sih kayaknya bakal nongol lagi ntar yang keduanya. Oke, kita doakan semua aktor-aktor Indonesia bisa go internasional, bisa sukses, dan bisa mengangkat film-film nasional menjadi jauh lebih baik lagi dan jauh lebih populer lagi ya di dunia, dan tentunya kualitasnya tetap terjaga. Jadi pilihan-pilihan tontonan kita ya layak tonton semua lah, mudah-mudahan ya. Terseleksi lah sedikit-sedikit film-film yang gak layak, lebih baik tayangnya sementara aja di bioskop, sisanya film-film yang layak, jadi tidak mengecewakan lah untuk ditonton. Oke, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah dukung channel ini, dan selamat berlebaran, dan hati-hati di kala mudik ya, hati-hati di jalan, dan semoga selamat sampai tujuan dan bisa berlebaran bersama keluarga dan bersilaturahmi, berbahagia bersama-sama keluarga. Dan tentu saja selamat Hari Film Nasional.
dan semoga film Indonesia semakin jaya. Ayo nonton film Indonesia, ayo nonton film Lebaran di bioskop. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.